Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita akan memulaikan ibadah kita. Pada pagi hari ini, sepanjang minggu ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Maka di pagi hari ini, kita mau sama-sama datang untuk memuji mengagungkan nama Tuhan. Sebab Ia yang layak kita puji, Ia yang layak kita sembah. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menulis setiap pujian kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian lebih lagi. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan
menjadi setiap pengakuan kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Lebih sungguh lagi kita katakan, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan kami sembah Kau, Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu. Tuhan, mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang layak kami sembah. Sebab Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami agungkan Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami Yesus, tapi semua karena Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan kami sembah Kau, Allah aku. Dan kasih Kristus Pak Edi yang akan memimpin kita di dalam Tuhan. Tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. dalam pimpinanmu, Haleluya Yesus. Maha besar Engkau Allahku, Allah yang layak kami sembah, kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala kemuliaan, segala hormat dan kuasa hanya bagi Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dosa kami.
mati, dibangkitkan dan naik kembali ke surga, akan datang menjemput kami kembali. Suatu kemurahan yang luar biasa bagi kami orang yang berdosa. Kami yang seharusnya dihukum mendapat kemurahan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kami mendapat kemurahan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan hidup kami, melayakkan setiap pribadi kami untuk datang menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus. Lewat puji-pujian kami, lewat sembah kami, lewat kami duduk diam mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Para imam-imam yang melayani diberkati Tuhan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka Tuhan. Memberkati hamba-Mu dengan segala hikmat dan pengertian surgawi. Membukakan rahasia firman Tuhan bagi kami, sehingga kami sebagai jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam rohani kami, semakin dewasa untuk memahami kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak bisa bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini. Tuhan mengetahui keadaan mereka. Yang sakit Tuhan sudah jamah, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan Tuhan tolong. Pada hari-hari selanjutnya boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Haleluya. Ada sukacita di pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya rindu kita saling berjabat tangan. Katakan pada teman samping kiri kanan saudara, katakan kamu cantik hari ini, kamu ganteng hari ini. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari lebih sungguh lagi kita memuji Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. 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 Haleluya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Maka dari itu kita terus memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Mari kita menaikkan setiap ucapan syukur kita melalui setiap pujian. Haleluya. Rindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta
Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilahkan maju ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Naik satu level. Jadi dari kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, sekarang jadi calon Bapak. Meskipun masih belum, ya nanti ditunggu aja. Saya ucapkan, saya mewakili keluarga Ibu Lucia dan Bapak Triyono, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para seluruh jemaat GPD Ision Mangli, pemuda, remaja, sekolah minggu, kemudian para orang tua GPD Ision Mangli, terutama Bapak Ibu Gembala. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus memberi balasan seperti apa, tapi yang pasti Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Kemudian apa ya? Banyak sih. Jadi ini saya mengalami momen yang paling menyedihkan juga, sangat penuh cinta kasih. Jadi pada 2 hari kemarin sepertinya seperti artis ya. Jadi public figure, saya dengan kekasih saya yang sekarang menjadi istri saya, Ica. Ya, jadi seperti public figure pada 2 hari kemarin, momen yang sangat bersejarah bagi kehidupan kami. Jadi kita tidak tahu rencana Tuhan seperti apa. Kita main sekolah minggu dulu main bareng, sekarang menjadi istri. Ya kan? Produksi dalam negeri. Mungkin itu suatu sejarah di Sion Mangli yang menikahkan satu jemaat dari sekolah minggu sampai kepada dewasa. Mungkin itu satu momen sejarah di GPD Ision Mangli ya. Saya belum pernah tahu ada satu jemaat ya yang benar-benar jemaat di sini dinikahkan. Mungkin ini aja ya Maya. Ya, mudah-mudahan ini jadi awal dan ke depan mungkin produk dalam negeri pasti lebih banyak nanti. Oke, saya undang Ica, istri saya, untuk mempersembahkan satu lagu. Apa kemarin? Apa? Oh ya, kenalkan. Sudah kenal ya? Sudah. Ica. Iya ini, pakai ini. Ini. Baik. Oh iya. Semusim berlalu, namun kau selalu, amin, peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu,
Tuhan Yesus selalu pelihara. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia Yesus, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh kami bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada lagi yang mau bersaksi? Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Kalau tidak ada lagi, mari kita persiapkan hati kita. Sebentar lagi kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kasih-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat. Dengan kasih Kristus, Pak Vima yang akan memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Itulah ucapan syukur yang keluar dari hati kami Tuhan. Betapa indahnya kasih-Mu dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama kembali untuk bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan, tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami sudah mempersiapkan setiap hati kami Tuhan, jiwa dan seluruh kehidupan kami untuk menerima kebenaran sabda-Mu. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, melalui hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, supaya mata hati kami bisa dibukakan Tuhan, supaya kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dengan senang hati Tuhan, kami ingin mendengar dengan sungguh-sungguh. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi kekuatan-kekuatan baru dalam hidup kami, untuk semakin Tuhan Yesus kuat di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuatu hal yang berguna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, untuk menerangi setiap jalan-jalan kami, karena kami berada di dalam dunia yang gelap. Biarlah firman-Mu Tuhan pagi hari ini dapat menerangi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah pagi hari ini, dan bersyukur ada keluarga baru di sini. Pertama kali beribadah sebagai suami istri. Ya, seperti kemarin saya sampaikan, kesetiaan artinya suami istri itu harus menghadapi segala sesuatu bersama-sama, melakukan segala sesuatu bersama-sama, dan komitmen ini akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Oke, luar biasa, bisa nyanyi bareng, seneng ya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita membaca di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11.
Silakan Mas Riki. Cek. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah." Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari Kamis yang lalu kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Kita tahu itu terjadi setelah 40 hari pasca kebangkitannya. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, meneguhkan iman mereka dengan menunjukkan bahwa Dia benar-benar telah bangkit dari kematian. Dan setelah 40 hari ya, Dia naik ke surga. Dan sebentar lagi hari Minggu yang akan datang kita akan merayakan Pentakosta, yaitu hari ke-50, di mana 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, maka Yesus mengutus Roh Kudus-Nya. Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para murid sebagai penggenapan dari janji-janji firman Allah itu. Nah, sekarang kita ada di hari yang ketiga ya, Jumat, Sabtu, Minggu setelah hari kenaikan, dan 1 minggu lagi kita akan merayakan Pentakosta. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengingatkan bersama tentang makna Pentakosta bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya rindu supaya melalui Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini kita memperdalam lagi pemahaman kita tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan melihat nanti apa peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja mula-mula dan apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita orang-orang percaya saat ini. Dan saya rindu supaya dengan membaca ayat-ayat ini lagi kita didorong, kita diinspirasi untuk selalu penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu selalu penuh dengan Roh Kudus? Amin. Untuk selalu penuh dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dalam pelayanan kita. Bapak Ibu, yang disebut dengan orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristen itu dari kata Yunani Kristianos, artinya pengikut Kristus. Yang namanya pengikut itu berpikir seperti yang diikuti. Yang namanya pengikut itu artinya merasa seperti perasaan yang diikuti.
kita berkehendak seperti Kristus berkehendak, kita berperilaku seperti Kristus berperilaku, itu namanya Kristen. Ya, kita ini bukan sekedar beragama Kristen, ya orang-orang yang mengikuti aturan-aturan keagamaan tertentu atau berpegang pada prinsip-prinsip moral tertentu atau setuju dengan sebuah pernyataan doktrin tertentu. Tidak, kekristenan itu relasi dengan Yesus. Artinya bahwa kita mengikut Yesus dalam keseharian kita, mengikut Yesus dalam pelayanan kita. Amin. Nah, untuk kita benar-benar menjadi pengikut Yesus, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa harus penuh dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itulah yang akan membuat kita dapat melihat kemuliaan Kristus. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk mempercayai Kristus. Roh Kuduslah yang melahirkan kita kembali ke dalam kehidupan yang baru. Roh Kuduslah yang menerangi hati kita untuk bisa memahami firman Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk berbuah-buahkan kebenaran dalam hidup ini. Amin. Roh Kuduslah yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Nah, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita pasti akan berpikir seperti Yesus, merasa seperti Yesus, berkehendak seperti Yesus, dan berperilaku seperti Yesus. Hanya dengan penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, kita akan dapat menjadi wakil Kristus di atas muka bumi ini. Senang mewakili Kristus? Amin. Saya punya teman anggota MD. Itu senang kalau disuruh mewakili Pak Ketua itu. Mewakili Pak Ketua acara ini, acara itu, acara ini, bangganya luar biasa. Selalu dia telepon saya, Pak Sekda, minta surat tugasnya, saya akan mewakili Pak Ketua. Wah, senang dia. Saudara, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita jadi wakil-wakil Allah di atas muka bumi ini. Bangga menjadi wakil Allah? Saya sangat bangga, dan untuk itulah kita harus penuh dengan Roh Kudus. Saya berdoa supaya melalui khotbah-khotbah ini, ya, supaya kita benar-benar memperdalam pemahaman kita, ya, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Kita juga didorong untuk selalu taat pada pimpinan Roh, karena kata penuh itu artinya dipimpin. Ya, dalam Galatia pasal yang kelima dikatakan, hendaklah hidupmu penuh dengan Roh Kudus, artinya bahwa engkau memberi diri dipimpin, dikontrol, dikendalikan, kan seperti itu. Dan hanya dengan seperti itu, ya, kita juga akan memiliki kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, pertama-tama saya mau mengingatkan tentang Pentakosta dari teks ini adalah bahwa pencurahan Roh Kudus yang dicatat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini, itu adalah penggenapan dari janji Tuhan Yesus yang akan memberikan rohnya kepada para murid dan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Ini adalah penggenapan, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang telah digenapi sesuai dengan yang dijanjikannya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Ya. Ayat berapa? Ayatnya, Om? 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Oke. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Ya. supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Jadi sekali lagi bahwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, itu adalah penggenapan dari janji Yesus. Janji yang seperti ini,
bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi janji Yesus akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Wow. Senang ada yang menolong kita? Amin. Mas Riki senang ada penolong? Menolong. Senang ya? Ya, sudah enggak lagi nyanyi begini ya. Begini nasibnya dimujakan, mana-mana sendirian. Gak ada yang bantu. Katanya why kalau orang itu tidak punya penolong katanya. Kalau jatuh nggak ada yang ngangkat, ya toh? Nah, ini janji diberikan seorang penolong. Kemudian perhatikan lagi, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Ini luar biasa. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini adalah penggenapan dari janji Yesus untuk memberikan kepada kita seorang penolong yang tidak dikenal oleh dunia, tetapi yang kita kenal, sebab setelah penolong itu diberikan kepada umatnya, roh itu akan menyertai kita selama-lamanya. Roh itu akan bersama-sama dengan kita, diam di dalam kita untuk selama-lamanya. Amin. Dan itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya sejak penggenapan pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu itu, maka sejak saat itu setiap orang yang percaya Yesus itu dikaruniai Roh Kudus, dikaruniai seorang penolong yang dapat mereka kenal karena diam di dalam diri orang percaya, karena menyertai selama-lamanya. Jadi sejak Pentakosta, semua orang yang percaya kepada Yesus, dia disertai oleh Roh Kudus. Amin. Dan ini realita yang harus kita syukuri. Itu sudah terjadi, sudah digenapi, dan itu berlangsung sampai hari. Kalau Bapak Ibu membaca di Kisah Rasul, lihat, orang yang percaya penuh dengan Roh Kudus. Orang percaya penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari 3.000 jiwa, mulai kita melihat 2.000 jiwa diselamatkan. Cornelius, kepala penjara di Filipi, Lydia, sida-sida di Ethiopia, dan masih banyak lagi orang lain yang diselamatkan. Dan ketika mereka percaya, sejak Pentakosta mereka menerima seorang penolong itu. Disertai, didiami. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa. Sejak saat itu, sejak Pentakosta sampai sekarang, kita yang percaya Yesus, kita punya penolong. Kita tidak sendiri, ada Roh Allah yang menyertai kita selama-lamanya. Itu sebabnya saya mau supaya kita sekarang ini sadar akan kebenaran itu dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Bapak Ibu jangan kaget kalau mungkin nanti ada yang mendengar dan bertanya, siapa di sini yang belum terima Roh Kudus, angkat tangan, saya mau menumpangkan tangan dan memberikan kalian Roh Kudus. Jangan mau dibohongi lagi, amin. Itu sebabnya kenapa kita tidak lagi menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, sebab itu sudah digenapi. Nanti mungkin ada teman dari gereja lain bertanya, kowe gak doa menanti pencurahan? Saudara jangan bilang, iya aku gak doa, ndak tahu tuh Om Doni itu. Jangan bilang gitu ya. Kamu ndak doa menanti pencurahan Roh Kudus? Enggak lah, wong dia ada di sini kok. Amin. Enggak, dia sudah menyertaiku selama. Aku kenal dia karena dia bersama-sama dengan aku, karena dia menyertai aku selama-lamanya. Saudara, kalau kita kenal Roh Kudus karena dia ada bersama-sama dengan kita. Dan kita ini bukti dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Saya mau menunjukkan bahwa kalau sekarang kita ini jadi orang Kristen, itu bukti bahwa Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kita. Coba 1 Korintus 12 Mas Riki, ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat ketiga. Iya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang Ya. dapat berkata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat mengutuk Yesus kalau ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu percaya Yesus? Apakah itu karena kekuatan kita sendiri? Enggak. Itu semua karena pertolongan Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini jadi Kristen, percaya Yesus, itu bukti bahwa Roh Kudus telah menganugerahkan iman kepada kita. Bukti bahwa Allah telah memilih kita, telah memanggil kita dengan Injil keselamatannya. Dan saat kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudusnya. Ini bukti. Saya memberitakan Yesus pagi ini bukti bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan saya. Saya nggak akan memberitakan Yesus kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup saya. Amin. Bapak Ibu tidak akan bergereja pagi ini untuk menyembah Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Ini penting menjadi dasar pemahaman kita. Lihat. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Jadi kalau kita bisa percaya itu adalah karena Roh Kudus. Dan saat kita percaya oleh karena kita mendengar Injil Bapak Ibu, saat itu juga kita dimeterai dengan Roh Kudus. Yang namanya meterai itu artinya kita menerima karunia Roh Kudus. Kita menjadi bait dari Roh Kudus. Kita didiami dengan Roh Kudus. Saat kapan? Saat kita percaya. Jelas ayatnya. Jadi kalau saya percaya Yesus hari ini, itu bukti Roh Kudus ada dalam hidup saya. Amin. Loh, Om Doni enggak doa penantian? Loh, kok nanti-nanti, orang sudah di rumah kok dinanti, sudah di hati kok dinanti. Tapi kalau doa untuk kepenuhan, yes. Setiap hari kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, amin. Tapi doa menanti, no. Dia sudah bersama-sama dengan kita kok. Dan Roh Kudus itu menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Itulah penebusan kita, itulah pemuliaan kita yang menjadikan kita anak-anak Allah dalam arti yang sebenarnya. Sekarang kita anak Allah tapi masih tinggal di bumi, ya toh. Kita masih hidup di tubuh yang fana ini, kita juga masih akan sakit, belum nyata kemuliaan kita masih sama dengan orang-orang lain. Yang membedakan kita dengan dunia, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Mereka enggak punya, mereka enggak kenal saudara, tapi kita kenal karena Roh Kudus mendiami kita. Dan satu waktu Roh Kudus itu menjadi jaminan bagian kita untuk kita memperoleh seluruhnya. Itulah pemuliaan kita. Saat Allah menghormati kita, saat Allah memuliakan kita, saat Allah memberikan tubuh kebangkitan kepada kita, saat Allah membawa kita tinggal bersama-sama dengan Dia, saat Dia menempatkan kita di langit baru dan di bumi baru. Ikut Tuhan mimpinya sampai ke sana atau mimpinya hanya sukses di dunia ini saja? Ikut Tuhan tuh mimpinya harus sampai langit baru dan bumi baru. Nah kalau kita
Ikut Tuhan hanya mengharap sesuatu yang di dunia ini saja, kata Paulus, betapa malangnya kamu ini. Malang karena Tuhan gak akan menjanjikan itu semua orang akan terima, tidak semua sama. Tapi semua kita akan sama ketika kita masuk dalam kemuliaan kekal. Amin. Kita akan menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Itu bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi itu penggenapan. Dan sejak saat itu semua orang percaya menerima karunia Roh Kudus. Sejak saat itu semua orang percaya disertai dengan Roh Kudus. Roh yang menjadi penolong bagi kita. Roh yang menjadi jaminan bagian bagi kita untuk kita memperoleh seluruhnya. Itu sebabnya Yudas mengatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga kita, memelihara kita, tidak tersandung selama kita hidup di dunia ini, sampai kita menerima kemuliaan kekal di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, mimpi kita harus sampai di sana kalau ikut Tuhan itu ya, bukan di bumi ini aja. Ya, karena sekali lagi saya katakan, semua kita pada gilirannya pasti akan berangkat, betul Bulus ya. Dan saya tidak bisa menjamin apakah saya masih hidup sampai 2-3 hari lagi ke depan. Tapi kapanpun Tuhan memberangkatkan kita, kan begitu ya, istilahnya berangkat. Kita sudah tahu tujuan kita adalah di dalam kerajaan sorga, amin. Makanya kalau kebaktian hanya mau cari kesenangan di dunia, sukses di dunia, banyak orang gak ke gereja kaya loh saudara ya. Bahkan mereka lebih mudah kaya karena orang Kristen gak boleh nyuri, gak boleh korupsi, gak boleh curang, kan begitu ya. Jadi susah kayanya. Bukan gitu. Jadi susah kayanya. Tapi kalau orang-orang sana gampang kaya, bisa korupsi kok. Kita ini nemu duit sak gepok aja bingung lek balik no. Kita sopo iki? Ini punya siapa ini? Bawa ke kantor polisi, belum tentu diserahkan ke yang punya, dikantongi dia juga bisa. Tapi itulah kita, hakikat kita orang-orang percaya. Loh saya loh, makan sak rombongan loh, bayar 70.000. Saya tanya, sing bener loh, sing mangan iki akeh loh. Hitung maneh. Oh iya Pak, notane keliru Pak. Sing tak waca notane wong liya duduk sampeyan. Dihitung maneh 300 saudara. Coba aku menengahi lek 70.000 saudara. Tapi nggak bisa hati nurani ini. Amin. Ya. Pernah yang disusui kelebihan tidak balik? Ya. Bayar 1.000 loh. Habisnya 75.000 loh, susui kok lebih dari 25. Keliru ngitung mana? Kok keliru, kok kakean. Si. Oh iya, suwun Pak ya. Nah, wong Kristen susah kayaknya. Tanya Luki, itu mana Luki? Luk, nang di kon Luk. Saya itu kalau nagih ke MD itu sampai koma-komannya itu tak tulis kabeh saudara. Sama 1.750,20, ya itu nggak tak gendap 2 juta saudara, notanya tak ikutin semuanya. Gak bisa lah wong Kristen itu. Saya mau cari kaya nggak usah ikut Tuhan, bebas kita, nggak perlu tertuduh. Nah kalau kita nyuri dikit aja udah nggak bisa tidur semalam-malaman. Makanya mimpinya itu kekekalan, amin, amin. Cita-citanya itu di belakang langit biru, bukan di dunia ini. Dan ini Roh Kudus diberikan kepada kita untuk itu Bapak Ibu. Dan ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi kalau ada orang mungkin, kok gak nanti-nanti kamu? Sudah,
sudah ada bersama-sama dengan aku. Itu penggenapan janji firman Tuhan 2000 tahun yang lalu. Nah, kita juga bisa lihat itu di khotbah Petrus setelah mereka dicibir, mereka mabuk oleh anggur. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 2. Tolong Mas Riki, saya mau cari ayatnya. Baca ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul Ketika dia dituduh mabuk anggur manis. Oke. pasal 2 ayat 14. Iya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas kamu, ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Amin. Dan seperti yang dikhotbahkan oleh Petrus sendiri, maka Pentakosta itu adalah penggenapan dari janji Allah yang disampaikan melalui Nabi Yoel, bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir Allah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, tentunya umat Allah, orang-orang yang percaya, maka mereka akan bernubuat, mereka akan mendapat penglihatan-penglihatan, mereka akan mendapat mimpi, maka akan terjadi mujizat-mujizat, dan itu menjadi tanda bahwa akhir zaman sudah dekat. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kembali bahwa penggenapan pencurahan Roh Kudus itu menandai babak baru, babak yang disebut dengan zaman akhir. Zaman akhir itu disebut itu adalah zaman antara pencurahan Roh Kudus sampai kedatangan Tuhan kembali. Dan kalau sekarang kita memperingati 2000 tahun yang lalu lebih penggenapan itu, maka sebenarnya semua kita ini ada di akhir zaman, tapi tepatnya kita di zaman akhir dari akhir zaman itu. Ya, jadi kita sudah di akhir, di ujung. Lihat, sepanjang sejarah gereja kita melihat mujizat-mujizat terjadi dari pelayanan para rasul, kita melihat tanda-tanda di langit, ada begitu banyak pertobatan. Tetapi sekarang ini sudah kita melihat tanda-tanda yang semakin jelas. Ya, ada tanda-tanda di langit, ya, kemudian tanda-tanda di bawah, ya, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap dan seterusnya itu. Nah, sekarang ini kalau saudara mau melihat ke Timur Tengah sana, tanda-tanda di langit itu kembang api, ya, banyak kembang api karena drone yang ditembak, kemudian roket perang, tanda di bawah bumi ternyata banyak tunnel-tunnel itu, ya, terowongan-terowongan untuk teroris mengangkut senjata-senjata itu, aduh ngeri sekali. Dan ada gumpalan-gumpalan asap, sekarang Rafah ini sudah dibombardir, saudara. Wih, saya lihat di televisi. Tapi nontonnya harus di TBN atau di CBN gitu, ya. Kemudian saya melihat kalau seandainya satu nuklir yang berkekuatan berapa megaton itu dijatuhkan, mungkin untuk beberapa waktu bumi ini akan gelap karena menutupi matahari.
Ini menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya kita ada di zaman akhir dari akhir zaman. Karena itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu, maka kita sudah di ujung perjalanan kehidupan iman kita, Bapak Ibu. Kalau kita belum dipanggil atau belum diberangkatkan secara perorangan, nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan saat Dia datang kembali. Maka dari itu, tidak ada yang lebih penting yang perlu kita lakukan hidup hari-hari ini adalah hiduplah di dalam penggenapan janji itu. Amin. Nanti-nantikan Tuhan, nanti-nantikan kedatangannya kembali. Kita tidak sedang menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan lagi. Tidak, ini akhir zaman dari zaman akhir, artinya kita menanti-nantikan kedatangan Yesus kembali. Amin. Kedatangan yang kedua, untuk menghukum semua musuh-musuhnya, dan kedatangannya untuk menjemput kita umat ketebusannya. Ini masa-masa yang sangat genting, ini masa-masa yang sangat serius. Hari-hari ini saya lebih banyak berdialog dengan Tuhan. Tuhan, biarlah aku merasakan pengalaman-pengalaman rohani yang lebih lagi untuk memantapkan persekutuan saya dengan Tuhan. Tetapi saya teringat kata-kata Tuhan Yesus kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Kadang saya berdoa, Tuhan, saya ingin mengalami perjumpaan seperti Engkau menemui Yohanes Rasul, menemui Paulus. Saya relalah buta 3 hari, pokoknya lihat Yesus dalam kemuliaannya. Tapi saya ingat perkataan Petrus, sekalipun kamu tidak melihat Dia, kamu percaya kepadanya. Sekalipun kamu tidak melihat Dia, tetapi kamu mengasihinya dan melayani Dia. Amin. Bapak Ibu percaya Yesus ada di sini? Sekalipun gak ngelihat Dia, percaya? Jadi jangan ragu ya, sewaktu-waktu ada bahaya besar mendekat, dengan tabah kita berkata seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terlebih aku suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sekali lagi, Pentakosta itu adalah penggenapan. Kita hidup di masa-masa penggenapan. Kita hidup di akhir zaman yang menuntut kita untuk sungguh-sungguh menantikan kedatangan Yesus, bukan pencurahan Roh Kudus lagi. Karena sudah digenapi, kita hidup hari-hari ini untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali. Amin. Hal yang kedua, jam piro ya? Hal yang kedua, ternyata hari Pentakosta itu tidak hanya penggenapan ya, tidak hanya menjadi tonggak sejarah saja, tetapi hari Pentakosta ini juga merupakan awal dari babak baru, di mana keselamatan itu hanya melalui anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Ini babak baru, keselamatan hanya oleh anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Bahwa gereja itu menjadi sentral, menjadi agen di mana orang-orang itu dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang mengatakan tidak perlu Yesus untuk masuk surga, yang penting berbuat baik, gua rasa gua nggak percaya sama Tuhan yang jahat ya, sama Tuhan yang menghukum orang baik. Saudara, orang baik nggak percaya Yesus nggak masuk surga. Amin. Cornelius itu baik-baiknya orang. Baca di Kisah Rasul pasal 10. Dia suka bersedekah. Dia seorang yang takut akan Allah, menyembah Allah Israel. Dia banyak menguras uangnya untuk pembangunan bait suci. Dikatakan dia yang menanggung biaya operasional bait suci. Seorang diri loh saudara. Seorang diri. Dia banyak bersedekah. Tapi untuk selamat, Yesus harus membawa Petrus kepada
Nikodemus untuk mendengarkan Injil keselamatan. Amin. Artinya sebaik apapun juga orang, tanpa Yesus nggak akan masuk surga, Bapak Ibu. Makanya jangan percaya yang ngaku-ngaku dirinya paling progresif itu. Progresif itu dalam kekudusan, kan begitu ya, dalam pengenalan akan Tuhan yang alkitabiah, bukan progresif lalu ngelewar karepe dhewe kan begitu ya, nyimpang kiri nyimpang kanan yang nggak karu-karuan seperti itu. Hati-hati, sekarang promosinya gencar-gencaran. Itu berasal dari skeptisisme yang mempertanyakan Alkitab, mempertanyakan doktrin tradisional, mempertanyakan hal-hal yang fundamental dari kekristenan. Tidak, jelas bahwa ini babak baru keselamatan hanya oleh anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kisah Rasul mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Yesus. Amin. Dan Yesus pun berkata apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi jangan percaya pada Injil perbuatan baik atau iman plus perbuatan baik. Sama saja, kalau kita menambahkan pada iman kita perbuatan baik, sama saja kita nggak percaya Yesus. Prof D kan dokter. Kalau dia kasih resep saya beli sih resep itu, saya percaya, tapi saya tambahi. Kayaknya ini gak ditambahi herbal, ini gak sembuh aku ini. Saya gak percaya, Prof Dwi. Saya lebih percaya pada diri saya sendiri. Karena saya menambahkan kepada resepnya, resep saya sendiri. Saudara, kalau saya, Prof Dwi kan suka kasih resep ya, tidak hanya resep obat tapi resep masakan juga. Di grup membuat saya ngiler itu. Saudara, kalau percaya sama resepnya Prof Dwi, masaknya harus persis sama, ukurannya harus sama, bahan-bahannya ditimbang, garam segini-segini. Ketoknya tak tambahilah, tambahin apa ya nak ya? Coba tak tambahin ini, sudah lain itu saudara. Itu bukan resepnya Prof Dwi lagi, itu resep saya begitu. Makanya hati-hati. Sekarang ini banyak orang ngomong, lah apa gereja-gerejaan, golek kesel. Saudara capek ke gereja? Yes. Kalau lagu lama itu sekalipun saya kurang setuju ya, ada asiknya juga ya. Jangan lelah sambil goyang, bekerja di ladangnya Tuhan. Lah aku kesel saudara sekarang ini. Tadi ada jemaat bilang gini, Mas, sampean kesel ya? Enggak, remek aku ini. Saya ganti, jika lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus memberi kekuatan. Saya kuat sampai hari ini. Dan saudara kuat sampai hari. Bayangno mulai Kamis, Jumat, Sabtu ono kegiatan ya seger kabeh. Amin. Ya, ini babak baru. Dulu sebelum Allah memanggil Abraham dan bangsa Israel, keselamatan itu secara pribadi memang hubungan dengan Allah. Makanya orang-orang membuat mezbah-mezbah pribadi. Tapi setelah Allah memberikan Yakub dan Israel, maka keselamatan itu melalui bangsa Israel. Tetapi setelah Yesus naik ke surga dan memberikan Roh Kudus, ini babak baru keselamatan hanya oleh anugerah dan iman kepada Yesus Kristus saja. Tenang, itu bukan setan. Nanti setelah beli genset kita perbaiki semua alat musik. Bener, saya mau beli JBL di sini. Rasakno kon. Ben suarane enak ya. Tak ganti kabeh. Ya tentunya dananya gotong royong. Amin Bapak Ibu. Waduh, wis adem, musiknya enak. Wah. Isa-isa bawa makanan ke gereja ini sampai sore. Saya lihat-lihat kemarin itu, loh kok malah cerita JBL, stop. Cut.
Ini babak baru Bapak Ibu. Dan babak baru di mana gereja menjadi alat Tuhan. Siapa yang diperintah untuk memberitakan Injil? Gereja. Siapa yang diperintah untuk mendidik? Gereja. Siapa yang diminta untuk membangun jemaat? Gereja. Kepada para rasul, kepada gereja dikatakan pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan ketika kita bersekutu, harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam doa, bertekun dalam memecahkan roti, bertekun dalam saling mendorong satu dengan yang lain. Gereja sentralnya, makanya dibutuhkan gereja yang sehat. Bapak Ibu, saya harus jujur bahwa di atas muka bumi ini tidak semua yang menyebut dirinya gereja itu pasti sehat. Supaya nggak ada yang marah, lihat gereja-gereja di Amerika sekarang. Banyak gereja yang mentoleran LGBTQ+. Ada gereja yang karena alasan toleransi mengizinkan tidak hanya jemaatnya, tetapi juga pendeta-pendetanya melakukan same sex marriage. Di luar negeri sana gereja-gereja yang sudah mensahkan same sex marriage, pendeta-pendeta yang alkitabiah terancam masuk penjara. Bayangkan kalau tiba-tiba jemaat datang 2 orang sama-sama jenggoten, sama-sama brengosen, Pak Pendeta ada apa? We want to marriage. Wah, nyala kok iblis. Tapi lah itu lapor ke polisi. Pendetaku gak mau nikahkan kami. Oh, penjara saudara. Ngeri kan? Saudara, saya melihat kasus penyidikan Hillsongs. Itu juga tempat si Brian Siawarta itu belajar di Hillsongs. Ngeri saudara di sana. Ngeri. Tidak semua gereja sehat, tidak semua gereja memuliakan Yesus, tidak semua gereja memberitakan Injil, tidak semua gereja mengajarkan Alkitab. Bapak Ibu percaya gereja kita sehat? Amin. Ya wes lo setia ndek kene, mau kemana lagi? Mau cari apa? Mau cari yang seperti apa? Yang kita butuhkan kan sudah ada di sini. Amin. Yang kita butuhkan kan firman, kebenaran, di sini ada semuanya. Ya kalau jalo Alphard ya enggak ada di sini memang. Kalau minta es krim, ada yang bawa es krim? Nggak ada memang. Adanya Aqua, saudara. Mau minta apa? Saudara, kalau mau cari-cari gitu kita bisa beli dewek kok ya. Tapi mendapat ajaran yang benar, saudara, hati-hati. Kalau guru yang mengajar saudara tidak dapat dipercaya, hati-hati saudara, dibelokkan loh ya. Saya ini sayang sama jemaat, pengajaran saya bisa dikoreksi. Udah jangan kemana-mana. Bukan saya membatasi, tapi saya melindungi. Saya bilang sama sama Vincent, wes kamu hari ini tidak usah kemana-mana, karena Senin mau ujian, belajar. Ya Tasen, sayang itu nggak membatasi saya. Tapi lewes mari ujian ya nggak apa-apa, wes seneng-seneng kan gitu saudara. Ini loh, ini yang menjadi penting. Kita ini yang menjadi sentral. Kita harus sehat dulu loh Bapak Ibu. Iman kita, pengharapan kita, kasih kita harus sehat. Dan itu akan ditunjukkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita enggak melanggar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya saya enggak ngajarkan sesuatu yang lain selain firman Tuhan. Ini yang paling penting. Dan yang terakhir dari teks ini, bahwa ternyata kuasa Roh Kudus itu sifatnya langsung, saudara. Ya ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka langsung berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, langsung mereka diberi keberanian untuk apa? Untuk bersaksi, karena mereka berkata-kata dalam bahasa lain, itu adalah bahasa-bahasa yang dikenali oleh orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu untuk merayakan Pentakosta. Sampai-sampai mereka heran, loh bukankah mereka semua orang Galilea? Tapi bagaimana mereka bisa berbicara dalam bahasa yang kita pakai di negeri asal kita masing-masing?
Kita orang Partia, kita orang Media, kita orang Elam, kita orang Mesir, kita orang Arab, kita penduduk Mesopotamia, kita pendatang dari Kirene, kita pendatang dari Roma. Tapi kenapa bisa? Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa kita sendiri dan mereka memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bapak Ibu, ternyata pekerjaannya langsung. Dan kalau kita sungguh-sungguh terima Roh Kudus, pasti langsung ada sukacita di hati. Amin. Langsung ada pujian kepada Allah, langsung ada penyembahan kepada Allah. Orang yang sungguh-sungguh menerima persekutuan dengan Tuhan akan langsung seperti orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus, langsung memuliakan Allah, langsung memuji Allah, langsung bersaksi seperti Paulus, langsung bersaksi, kan begitu. Dan secara khusus pemberian karunia berbagai-bagai macam bahasa itu menunjukkan niat Allah untuk menyelamatkan semua orang melintasi batas-batas budaya, batas-batas suku, batas-batas batas-batas bahasa. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu cinta segala bangsa. Dan mari kita yang percaya Yesus, kita komitmen melayani semua orang tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan budaya, tanpa membeda-bedakan bahasa, tanpa membeda-bedakan latar belakang, tanpa membeda-bedakan status sosial. Saya berdoa supaya di gereja kita ini semua merasa diterima. Tidak ada yang merasa tidak diterima karena kulitnya merah, karena bahasanya telok lemak. Jangan sampai ada yang ngomong, wah kalau pendetanya Sion Mangli itu pilih-pilih, mentang-mentang hitam, suka yang hitam. Saya bantah itu, bojoku putih. Wah, ngono ya. Loh iyalah, itu bukti nyata itu. Jangan lelah. Ma manis ma senyum ma, jok terus-terusan aku grogi nek kene kok. Oh ya apa sih? Sik tak tutup ini sik. Ya nanti jemaate pele-pele, lek lungguh gak gelem campur. Sing kene golongan guru, sing kene tentara, sing kene golongan pegawai negeri, sing kene pegawai swasta, sing kene pemulung. Wah repot lek ngono Saudara. Ingat, yang berlutut di hadapan Yesus dari segala bangsa. Saya rindu di gereja ini semuanya merasa diterima, merasa dikasihi, tidak ada yang minder. Semua sama, kita rangkul, kita peluk, kita hargai, kita cintai sebagaimana Yesus sudah mencintai kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita hidup dalam penggenapan janji itu. Amin. Dan ini babak kita. Jadi gereja yang sehat, gereja yang memberitakan Injil, gereja yang mengajarkan kebenaran, gereja yang berdoa, gereja yang saling menopang, saling menolong, gereja yang mengerjakan sakramen. Dan mari kita melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan mari kita saling menerima satu dengan yang lain, sama seperti Kristus sudah menerima kita apa adanya. Sama-sama kita berdiri. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Oh, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa-Mu sisat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus
mujizat terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Haleluya. Oh, bila Roh Allah sedang bekerja di antara kita. Mari kita sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil. Nanti Prof Dwi akan berdoa buat firman Tuhan. Prof Dwi. Allah turut bekerja. Wow, tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu. Kalau kami sudah menerima meterai Roh Kudus, bukan karena baik kami Tuhan, tapi semua oleh karena anugerah-Mu. Kami rindu kami boleh hidup senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Hari-hari ini Tuhan, kami tahu hari-hari akhir dunia semakin jahat Tuhan. Tapi biarlah kami boleh menjadi orang-orang, dunia boleh melihat kami Tuhan sebagai agen-agen-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang akan senantiasa kami sembah. Senantiasa kami puja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, biarlah momen hari ini boleh menjadi tonggak dalam hidup kami. Kami boleh hidup dengan sungguh-sungguh Tuhan. Supaya di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai luar biasa Tuhan. Berkati pelayanannya. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati dengan kekuatan kesehatan. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sebentar kami akan mempersembahkan sebagian dari harta kami Bapa. Pimpin kami Tuhan. Supaya kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi
kekasih jiwa kami yang setiawan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, persembahan kita akan berikan untuk genset, pelunasan genset. Oke, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Amin. Bapak Ibu, hari Selasa pagi ada doa di gereja jam 4:30, sore ada persekutuan doa dan sharing juga jam 5:30. Kemudian hari Jumat ada doa pagi di gereja juga jam 4:30, hari Sabtu remaja pemuda jam 5 ya, dan persiapan untuk ibadah Minggu. Saya dengar saudara Yohan kecelakaan ya. Ya. Oh, Jumat malam. Oh, sendirian. Sekarang ada di Loh, di rumah sakit mana? Oh. Kalau Ibu Eminya baik. Mamanya Yohan baik. Oh. Wah.
Oh ya, nanti tolong dicek ya di kamar atau gimana ya, biar tahu posisinya. Ya, berkendaranya. Ya, kita berdoa supaya Tuhan tolong. Oke. Nanti tolong dicek ya. Saya minggu ini nggak bisa langsung ke sana karena ada janji sama jemaat, ada doa syukur di siang ini. Tolong nanti dilihat dulu ya. Oke, baik, mari sama-sama kita berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, sebab Engkau setia dan Engkau telah menggenapi janji-Mu. Terima kasih kami tidak ditinggalkan yatim piatu. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, Engkau menyertai kami. Roh itu diam bersama-sama dengan kami, menolong kami, memberkati kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, dan menjadi jaminan bagian yang akan kami peroleh di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Terus berdoa buat jemaat Tuhan, tambah-tambahkan iman, kasih dan pengharapan mereka. Karuniakan semua sehat, kuat, perlindungan, pembelaan, kecukupan dalam setiap kebutuhan. Memberkati rumah tangga, relasi dalam keluarga, memberkati pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, menolong pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu di akhir zaman ini, di zaman akhir ini, kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kami siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan kembali, supaya kami sungguh-sungguh memiliki bagian dalam kemuliaan itu. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa buat kekasih kami Felix yang menjalani pemeriksaan di Kuala Lumpur ya Tuhan Yesus. Kami terus mendoakan kesehatannya. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, gangguan jantungnya disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa buat anak kami Yakobus, putra dari Pak Edi yang demam berdarah, dirawat di Jogja di hari-hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Berdoa juga buat Eka, pulihkan kesehatannya. Kami bersyukur kalau hari ini sudah boleh kembali pulang ke rumah, semua karena pertolongan Tuhan. Nah, sekarang kami membawa kepadamu Yohan dan mamanya yang Jumat yang lalu mengalami kecelakaan ya Tuhan Yesus. Kami dengar siang ini Yohan akan dioperasi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan kesehatan mereka berdua. Juga kalau operasinya boleh berjalan dengan baik. Segala apa yang dibutuhkan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan, kami percaya Engkau tidak membiarkan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bapa, Engkau juga memberkati
setiap kebutuhannya ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau begitu mengasihi kami. Bapa, semua kami yang hadir di siang ini juga diberkati oleh Tuhan. Secara khusus buat Riko dan keluarga, kalau mungkin siang ini akan kembali ke Surabaya juga diberkati oleh Tuhan. Berkati perjalanannya, tibakan dengan segala selamat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Teringat senior-senior kami, kekasih-kekasih kami yang ada di rumah tidak bisa beribadah karena kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan. Juga buat Ibu Dari, terus kami doakan ya Tuhan Yesus, sukacita damai sejahtera-Mu. Dan kami tetap memohon pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih, kami bersyukur. Kami mendoakan proses pengiriman genset dapat tiba di Jember dengan segala selamat ya Tuhan Yesus. Dapat beroperasi dengan baik. Kami rindu bahwa di minggu ini kami dapat mencobanya, menggunakannya. Hari Minggu kami dapat menikmati ibadah yang lebih baik lagi. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Berkati tangan-tangan yang sudah berkorban. Kami percaya jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan sekarang kekasih-kekasihku, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha kedatangan Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.